Selamat datang teman-teman pada video MOOC Ekonomi yang kelima. Pada video kelima ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar pada akuntansi dan kita akan mempelajari standar akuntansi keuangan yang berlaku baik secara global maupun berlaku di Indonesia. Sebagai pengantar, selain memenuhi 10 karakteristik akuntansi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ilmu akuntansi harus sesuai dengan prinsip dasar akuntansi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi memiliki beberapa arti penting. Yang pertama adalah dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun atau menginterpretasikan laporan keuangan. Yang kedua, prinsip akuntansi memiliki arti pedoman peringkasan dan pengungkapan informasi keuangan. Yang ketiga, dari prinsip dasar akuntansi memiliki arti kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik atau regional. Terdapat beberapa prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip biaya. Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga adalah prinsip penandingan. Yang keempat adalah prinsip pengungkapan penuh. Prinsip dasar akuntansi yang pertama yaitu prinsip biaya. Secara definisinya, prinsip biaya adalah aset yang terdapat pada perusahaan harus dicatat berdasarkan atau sesuai pada biayanya. Biaya yang dimaksud adalah biaya perolehan atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau mengakuisisi aset tersebut. Contohnya, perusahaan membeli motor untuk keperluan operasional seharga 20 juta. Maka dengan menggunakan prinsip biaya, perusahaan mencatat terjadinya penambahan aset sebesar 20 juta rupiah. Atau sesuai dengan harga yang diperoleh hingga motor tersebut siap digunakan. Harga perolehan dipergunakan dalam pencatatan karena dianggap lebih relevan dan andal. Kenapa disebut relevan? Karena prinsip ini menunjukkan harga yang dibayar, aset yang dimilikinya, dan kesepakatan yang dibuat pada tanggal aset tersebut diperoleh. Yang kedua disebut andal karena keterukurannya yang objektif, berdasarkan fakta, dan dapat diverifikasi. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan. Artinya apa? Artinya, pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan diakui pada saat periode dihasilkan. Namun, penerapan dari prinsip ini agak sulit, dikarenakan biasanya perusahaan mencatat pendapatan pada saat barang hasil produksi bahkan belum dikirim ke pelanggan. Prinsip pengakuan pendapatan ini mengharuskan perusahaan mencatat transaksi keuangannya dengan sistem accrual basis. Accrual basis artinya pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi tercatat pada saat terjadi. Meskipun perusahaan atau organisasi belum menerima atau mengeluarkan kas.
Yang ketiga adalah prinsip penandingan atau pengakuan beban. Prinsip penandingan merupakan beban yang dihasilkan harus dikaitkan dengan pendapatan. Maka, pencatatan beban dicatat ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan. Keempat adalah prinsip pengakuan penuh. Prinsip pengakuan penuh adalah semua hal yang menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan yang harus disampaikan. Maka, dalam prinsip pengakuan penuh, ada kebijakan akuntansi dan perubahan-perubahan yang harus disampaikan kepada para pengguna informasi akuntansi tersebut. Misalnya, yang pertama, apabila terjadinya perubahan metode penyusunan aset. Yang kedua, apabila terjadi transaksi non-moneter. Yang ketiga, hubungan dengan pihak afiliasi bisnis yang memiliki volume transaksi yang signifikan. Yang keempat, jumlah aset yang diagunkan. Selanjutnya ada jumlah kerugian material yang disebabkan oleh biaya yang lebih rendah dari nilai pasar, uraian tentang kewajiban pengoperasian aset, fakta dan keadaan yang menyebabkan penurunan goodwill. Pengungkapan penuh biasa disajikan dalam bagian catatan atas laporan keuangan. Sekarang kita berbicara mengenai standar akuntansi keuangan. Prinsip akuntansi dikodifikasikan dalam bentuk standar tertulis yang diterbitkan oleh organisasi profesi akuntan. Di Indonesia, organisasi profesi akuntan adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang tugasnya adalah merumuskan prinsip-prinsip akuntansi. Di dunia, prinsip akuntansi yang berkembang dapat berbeda antar negara. Namun, dikarenakan karena adanya globalisasi, semakin mempercepat perusahaan membuka cabang di negara yang lain. Hal ini akan menyulitkan apabila antar negara memiliki prinsip akuntansi yang berbeda. Karena itu, sudah dilakukan proses harmonisasi atau penyelarasan prinsip akuntansi antar negara. Salah satunya dilakukan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. IASB menghasilkan standar akuntansi keuangan yang diakui secara global bernama International Financial Reporting Standards atau IFRS. IFRS tidak serta-merta langsung diberlakukan di seluruh negara. Indonesia sendiri baru mengadopsi di tahun 2012 dan berlaku hanya untuk perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Untuk perusahaan non-publik dapat mengacu pada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Selain standar tadi, di Indonesia juga berlaku beberapa standar akuntansi keuangan lainnya. Yang pertama adalah standar akuntansi pemerintahan dan yang kedua adalah standar akuntansi syariah. Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, di mana ia menggantikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. SAP digunakan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua adalah standar akuntansi syariah. Standar ini ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 59. PSAK nomor 59 mengacu pada Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions atau AAOIFI. Kantor pusatnya berkedudukan di Abu Dhabi atau Persatuan Emirat Arab. Standar akuntansi syariah terbentuk karena semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Demikian teman-teman penjelasan mengenai
prinsip-prinsip dasar akuntansi dan standar akuntansi keuangan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya.